Al-Quran surah Al-A'raf ayat 65 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murti. Kita panggil Kak Sa'ad dengan pantun. Sepulang dari sholat Jumat, pulang membeli satu koran. Kita panggil Pak Haji Sa'ad untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran. Kepada Pak Sa'ad, dipersilahkan Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bersyukur itu nikmat itu akan bertambah banyak dan itulah menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi ini kita sebagaimana biasa setelah ba'da subuh setiap hari kita membahas ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 65 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Zulfa Mansur. Alhamdulillah kita bacakan ayatnya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa ila 'adin akhahum huda. Kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Apalah tak takun, tidakkah kamu bertakwa? Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum huda, ya kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudaranya yaitu Hud. Mereka kaum Ad itu dimasukkan ke dalam neraka dan mereka saling menghujat dan dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala dukhulu fi ummatin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'nata ukhtaha hatta izadda qalqu fiha jami'ah. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'bam minan nar. Qala likulli di'bun walakin la ta'lamun. Situ Allah berfirman, masuklah kalian udhulu bi ummatin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar.
masuklah kalian ke dalam api neraka bersama umat-umat yang terdahulu, ya, sebelum dari golongan kamu, yaitu dari golongan kamu jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatun laknat uhtaha. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, hingga hatta izad daraku piha jami'ah, hingga apabila mereka telah masuk semuanya, maka mereka berkata, qalat uhratu liulahum, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih dulu. Apa katanya? Rabbana haula'i adalluna, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Maka fa'atihim azaban di'faminan nar, datangkanlah siksaan api mereka yang berlipat ganda kepada mereka. Maka Allah berfirman, likuli dipu walakilla ta'lamu, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengetahui. Al-A'raf 38. Kemudian firmannya, qala ya qaumi ibudullah, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi, sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya, lalu dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apa katanya? Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu ditimpa azab, ya, hari yang besar, yaitu hari kiamat. Al-A'raf 59. Kemudian firman-Nya tentang u'budullah amalakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa, gitu kan? Dan jawaban orang kafir terhadap ajakan itu, maka dalam surah Al-A'raf ayat 66 dijelaskan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, para pemuka orang kafir, orang kufur itu di antara kaumnya berkata, inna lanaraka fi safahatin wa inna lazunnuka minal kadzibin, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menduga bahwa kamu termasuk pembohong, para pembohong. Jadi inilah tuduhan para orang kufur itu terhadap para rasul. Dia menganggap apa yang dikatakan itu adalah pembohong. Para rasul itu adalah pembohong, itulah tuduhan mereka. Sedangkan orang beriman dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 46, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya lah mereka kembali. Itulah orang beriman, betul-betul yakin dalam pasti dia akan menemui Tuhannya. Nah, inilah kunci kalau kita dalam keadaan apapun, kalau kita yakin akan menemui Tuhan kita, maka itu sebagai tameng diri kita untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Tugas daripada para rasul jelaskan surah Al-A'raf ayat 68 sampai 69. Artinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah atau amanat Tuhanku, dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Al-A'raf 68. Namun mereka heran atas diutusnya seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 69. Aw ajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum. Apakah kamu tidak percaya atau heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Nah, itu pertanyaannya. Oleh karena pertanyaan itu, mereka diingatkan. Apa peringatan kepada mereka? Wazkuru
Isja'alakum khulafa amin ba'di qaumi Nuhim wa zadakum fil khalqi bastah. Itu dikatakan, ingatlah ketika dia, si Allah maksudnya, menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh, atau melebihi dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh tinggi, besar, dan kuat. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi mengingat Allah sudah tuh mengingat nikmat Allah itu merupakan salah satu upaya kita bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang kita peroleh. Maka kita bersyukur, maka kita termasuk orang yang beruntung. Firman-Nya yang qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai Tuhanku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain dia bagimu. Jadi di situ Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 13 berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dialah Allah telah mensyariatkan bagimu di situ maksudnya ya Muhammad gitu, agama yang dia wasiatkan juga kepada Nuh, dan juga kami telah wasiatkan kepadamu Muhammad, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Jadi agama yang sama mulai dari Ibrahim sampai Muhammad adalah sama, yaitu agama Islam. Itulah agamanya, tidak ada agama lain. Kemudian an aqimuddina wala tatafarraqu fih. Tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi, sangat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih orang yang dikehendaki kepada agamanya dan beri petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Surah Asy-Syu'ara ayat 13. Firman-Nya malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Itu dalam surah Nuh Allah berfirman, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wan nahar. Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Itulah keluhan Nabi Nuh kepada Allah tentang bagaimana dia berdakwah, tetapi yang mengikutnya sangat sedikit. Dalam surah Al-Baqarah ayat 13 dijelaskan, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala an innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, maka apa yang terjadi? Apa katakan itu? Berimanlah kamu, aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana manusia lain beriman. Mereka menjawab, mereka jawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang yang picik akalnya itu? Kemudian jawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dijelaskan di situ, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang picik, yang kurang akalnya, mereka itu tidak tahu. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 13 dijelaskan di situ, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang mempodoh dirinya? Jadi membenci agama Ibrahim itu membenci agama Islam. Nah, kemudian kami benar memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Dijelaskan juga dalam surah Fussilat ayat 15, fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashhadu minna quwwah
Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka perhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatan daripada mereka. Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Dalam Al-Fajr ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan, alam taro kaifa ala rabbuka bi'at iramazatil mi'at. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan yang tinggi. Nah, itulah kemudian dihancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung, kita dikelompokkan ke dalam orang yang beruntung. Itu harapan kita semua, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita berada di dalam pedoman hidup Al-Quran, berada di atasnya, kita akan selamat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan kami dalam kami sampaikan ini. Semuanya itu datang dari Allah. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima